Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nuari Priambudi STMT. Saya dosen program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Fokus riset saya yakni tentang perencanaan transportasi dan juga properti. Topik tersebut selaras dengan penelitian yang saya lakukan ketika mengambil magister di Universitas Diponegoro, Semarang. Pada program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti praktik survei kompilasi data keuangan, praktik pengolahan data perencanaan, sistem transportasi, dan juga mata kuliah lainnya. Adapun mata kuliah yang saya gunakan dalam pengambilan video Serdos tahun 2024 ini adalah mata kuliah sistem transportasi. Dalam pemberian kuliah tersebut, saya menggunakan metode OBE, Output Based Education. Metode ini menekankan pada outcome yang dapat dihasilkan oleh mahasiswa, jadi tidak terpusat pada materi yang disampaikan oleh dosen. Secara sederhana, metode ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran yang inovatif, efisien, dan juga interaktif. Selain itu, saya juga menekankan pada interaksi antara dosen dan juga mahasiswa supaya materi yang diajarkan dapat mudah dipahami oleh mahasiswa. Sistem transportasi adalah salah satu mata kuliah wajib yang wajib di program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota khusus untuk mahasiswa semester 5. Bobot yang terdapat pada mata kuliah tersebut ini sebesar 3 SKS. Dalam mata kuliah tersebut terdapat 2 tim teaching. Teknis pembagiannya adalah saya 7 pertemuan sebelum UTS dan tim teaching lainnya itu 7 pertemuan setelah UTS. Terkait sistem penilaian, dalam perkuliahan ini tidak hanya menekankan pada UTS, tugas maupun UAS saja, namun juga tingkat keaktifan mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Mata kuliah yang saya ampu ini sudah menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Dengan bobot persentase aktivitas partisipatif sebesar 25%, bobot hasil proyek sebesar 25%, untuk tugas dan kuis masing-masing sebesar 15%, dan juga untuk UTS dan UAS masing-masing sebesar 10%. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mata kuliah sistem transportasi, yang mana CPL yang akan dicapai pada mata kuliah ini, mahasiswa harus mampu melakukan perhitungan tingkat pelayanan jalan dan memahami bagaimana konsep 4-step modeling dengan tingkat keberhasilan sebesar 90%. Pada sesi kali ini, saya akan mengajarkan pertemuan kelima dengan materi teknik survei volume lalu lintas dan juga survei geometrik jalan. CPMK yang akan dicapai pada pertemuan ini, yakni mahasiswa mampu melakukan survei volume lalu lintas dan geometrik jalan secara benar. Terkait daftar referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran, saya berbekal menggunakan textbook dan juga berbekal pada artikel-artikel dari jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi yang berkaitan dengan aplikasi perencanaan transportasi di dunia nyata. Durasi perkuliahan yang saya lakukan itu kurang lebih 100 menit, yang biasanya dalam perkuliahan tersebut tidak hanya dosen yang memaparkan materi saja, namun mahasiswa juga dituntut aktif sehingga interaksi antara dosen dan juga mahasiswa itu dapat berjalan dengan baik. Terkait penugasan, ada 2 penugasan yang biasa saya berikan, yakni pertama terkait penugasan kelompok dan juga penugasan individu. Penugasan kelompok bertujuan untuk melihat tingkat keaktifan masing-masing individu dalam bekerja di dalam kelompok dengan semua dinamika kelompok yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk penugasan individu, yakni menekankan pada tingkat pemikiran mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi studi kasus yang diajarkan dalam suatu perkuliahan. Sehingga semua itu bisa sesuai dan selaras dengan CPL dan juga CPMK yang sudah tertuang di dalam RPS. Terima kasih, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, masih semangat hari ini? Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar materi pertemuan kelima yang berjudul teknik survei volume dan juga lebar jalan. Jadi materi ini adalah materi kelima dari mata kuliah sistem transportasi. Sebenarnya apa sih definisi survei lalu lintas maupun survei geometrik jalan? Jadi sesuai definisi, survei lalu lintas itu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh bagaimana kondisi lalu lintas, kondisi geometrik jalan yang representatif atau sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena apa sih kita ketahui? Kalian sudah pernah survei kan? Data primer merupakan data yang digunakan sebagai referensi untuk merencanakan bagaimana kondisi di masa mendatang. Jadi peran data primer khususnya survei lalu lintas ini sangat berpengaruh sekali untuk merencanakan bagaimana kondisi lalu lintas di masa yang akan mendatang. Nah, dalam kegiatan survei teknik lalu lintas ada 3 hal yang biasanya digunakan. Yang pertama, survei asal tujuan, kemudian survei kecepatan kendaraan, dan survei volume lalu lintas. Yang mana 3 hal ini yang paling mudah adalah survei volume lalu lintas. Kalian sudah pernah kan di semester 3 melakukan traffic counting? Iya kan? Berapa lama kalian melakukan traffic counting? 1 minggu? 1 hari? 3 hari 12 jam. Nah, kurang lebih itu yang akan kalian lakukan juga, tapi di sini akan lebih mendetail. Oke, seperti itu. Nanti kalian di sini ada alat-alat yang akan kita praktekkan. Nanti saya minta 1 volunteer untuk maju mempraktekkan bagaimana mengukur geometrik jalan. Gitu. Selanjutnya, nah pada fungsi survei lalu lintas ini dia berfungsi untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan jalan yang ada di suatu ruas jalan, kemudian di suatu perempatan, kemudian maupun di satu pertigaan. Oke, kalian pernah buka Google Map? Pernah buka Google Traffic? Yang warnanya hijau, kuning, merah. Nah, disitulah representasi dari tingkat pelayanan jalan. Ketika warnanya merah artinya kuning agak tersendat kan? Hijau lancar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah semua muara dari apa yang disebut dengan VCR atau volume per capacity atau yang bisa disebut dengan tingkat pelayanan jalan. Namun, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Namun, hari ini kita akan lebih mendetail membahas mengenai bagaimana teknik survei volume lalu lintasnya. Oke. Nah, dalam survei volume lalu lintas ini adalah pengertiannya, di mana survei itu untuk memperoleh data jumlah kendaraan yang melewati suatu jalur, di mana si arus lalu lintas atau volume lalu lintas ini itu menggambarkan berapa banyak jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau suatu interval tertentu. Yang warna kuning ini ibaratnya adalah surveyornya, yang warna merah adalah titik di mana ketika kendaraan tersebut melintas berarti harus dihitung. Oke, dalam pelaksanaan survei volume lalu lintas minimal harus ada 4 orang yang untuk mencatat jumlah kendaraan yang lewat ada di sana. Jadi jumlah 4 orang itu berada di sisi kanan, 2 sisi kanan, 2 sisi kiri. 1 orang itu minimal bertanggung jawab terhadap 2 kendaraan. Ada motor, mobil, kemudian ada sepeda juga, maupun kendaraan berat seperti bus, truk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam klasifikasi kendaraan apa saja yang disurvei. Yang disurvei apa aja, Pak? Yang disurvei dari mulai unmotorized. Unmotorized kita ketahui berarti yang tidak menggunakan mesin. Itu berarti kan bisa sepeda, bisa beca, bisa orang dorong gerobak. Kemudian kalau motorized atau kita ketahui yang paling gampang saja MC atau bukan MC, bukan presenter ya, tapi di sini motorcycle atau motor yang biasa kalian gunakan. Kemudian ada LV, bukan Louis Vuitton, tapi light vehicle. Yang mana light vehicle ini adalah kendaraan-kendaraan menengah seperti truk box,
dan lain-lain. Kalau yang high vehicle kita ketahui kendaraan berat seperti bus, truk, kontainer, dan lain sebagainya. Nah, keempat hal inilah yang harus kalian lakukan survei untuk menghitung berapa jumlah yang melintas atau melewati depan kalian. Oke, setelah itu kita akan masuk. Nah, di sini selain biasanya dalam melakukan survei volume lalu lintas juga akan diimbangi atau dibarengi atau bersamaan dengan volume lebar jalan atau yang disebut dengan berkaitan dengan geometrik jalan. Oke. Kalian sudah tahu apa perbedaan lajur dan juga jalur? Sudah? Di dalam suatu jalur biasanya terdapat lajur. Oke. Nah, di sini ada tipe-tipe jalan atau disebut dengan tipe jalan yang ada di sana. D menandakan bahwa di lokasi tersebut itu memiliki marka jalan ataupun median jalan. UD undivided berarti dia tidak ada marka atau tidak ada median jalannya. Oke, saya tanya ke Natasha yang pertama. Natasha, menurut kamu kalau di depan kampus itu jalannya tipenya apa? Jadi menurut saya kalau jalan di depan kampus itu satu jalur dengan jenis jalan itu yang divided karena ada marka jalannya, ada pembagian. Ya, berarti tipenya 1/2. Oh, 1/2 divided karena di situ ada marka jalan. Oke. Ya, terima kasih Natasha. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya Bintang. Silahkan berdiri atau mau jawab pertanyaan dari saya? Jawab saja. Oke. Menurut kamu atau sepengetahuan kamu di kosan kamu, di depan jalan dengan kosan kamu itu memiliki berapa jumlah jalur dan lajur? Silakan jawab. Untuk jalan di depan kos saya itu menurutnya itu 1/2 gede Pak, karena jadi dia itu jalurnya 1, tapi dalam itu 2 lajur Pak. Tapi kenapa gede? Karena nggak ada marka jalannya Pak. Oke. Terima kasih Bintang. Ya, jadi kita ketahui berarti tadi ada 2 tipe jalan yang sudah disampaikan oleh Natasha dan juga Bintang. Kita ketahui kalau D berarti dia itu memiliki marka atau memiliki median dalam bentuk fisik. Kalau UD dia tidak ada marka, tidak ada median dalam bentuk fisik. Jadi nanti jangan keliru ya, apa D dan juga UD. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tingkat kesulitan dalam melakukan survei volume lalu lintas. Yang mana ada 4 tingkatan dalam melakukan survei volume lalu lintas. Notasi nomor 1 itu menunjukkan yang paling gampang dilakukan survei, yaitu survei pada ruas jalan bersinyal atau tidak bersinyal. Bersinyal dan tidak bersinyal itu apa Pak? Ketika dikatakan bersinyal, itu dia mulai memiliki lampu lalu lintas, atau kalau dalam bahasa sistem transportasi disebut dengan APIL, alat pengatur isyarat lalu lintas. Jadi kan gampang, apalagi kalau ruas kalian ada lampu merah, ngitungnya gampang kan? Nah, yang kedua agak susah itu adalah survei volume lalu lintas pada simpang tidak bersinyal. Simpang tidak bersinyal itu apa Pak? Perempatan, pertigaan. Oke. Yang ketiga, yang agak susah adalah survei volume lalu lintas pada simpang bersinyal. Simpang bersinyal itu berarti kan perempatan atau pertigaan yang ada lampu merahnya atau apilnya. Itu sulit sekali karena kalian harus menghitung berapa waktu hijau, berapa waktu kuning, dan juga berapa waktu ketika lampu merah. Dan yang paling sulit lagi adalah nomor 4, survei volume lalu lintas pada bundaran. Tahu di Tugu Nol Kajen? Udah ada bundarannya dan juga ada apilnya. Susahnya kan kayak bingungnya, susahnya dan ribetnya. Kalau di ruas jalan aja butuh 4 orang, kalau di simpang bersinyal atau tidak bersinyal atau yang ada lampu merahnya minimal butuh 6-8 orang. Jadi kebayangkan surveinya waktunya lebih lama. Nah, oke.
Selanjutnya saya akan tanya lagi, saya ada satu pertanyaan lagi, terakhir, tadi tepat. Jadi kalian pernah ke pasar kan? Pastinya di pasar sudah ada pasar, habis itu ada simpang bersinyal, simpang 3 tidak bersinyal. Yang otomatis di situ akan crowded ketika pagi hari maupun ketika sore hari. Yang mana pagi hari kita ketahui adalah jam masuk kantor sama jam masuk sekolah. Kalau sore hari adalah jam pulang kantor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini, teknik survei volume lalu lintas. Jadi teknik survei volume lalu lintas ini, ada 3 hari yang bisa kalian lakukan survei. Pilihannya adalah bisa hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang mana Kamis itu, hari Kamis dianggap mewakili hari Senin, Selasa, Rabu karena hari biasa. Jumat adalah hari tersendiri. Sabtu atau Minggu itu mewakili hari weekend. Yang periode waktunya kalian bisa ambil dari mulai 5 menit, 10 menit, 15 menit sampai 60 menitan. Yang mana kalau 5 menit berarti setiap 5 menit sekali kalian harus berhenti. Kalau 1 jam berarti per 5 menit, 5 menit, 5 menit berhenti. Oleh karena itu datanya akan cukup detail. Biasanya yang paling mudah atau paling sering dilakukan adalah per 15 menitan. Karena tidak terlalu, rentetannya tidak terlalu susah sekali. Oke, jadi ketika nanti kalian mau mengambil data survei volume lalu lintas, silahkan pilih 3 hari saja. 3 hari itu dianggap bisa mewakili bagaimana arus lalu lintas di 1 minggu tersebut. Oke, selanjutnya adalah ini kita masuk bagaimana full. Nah, yang pertama, ini adalah survei volume lalu lintas di ruas jalan yang tidak bersinyal. Minimal tadi butuh berapa? 4 orang kan. Nah, kalau ini kan gampang. Jadi kata kuncinya adalah amati arusnya dan tentukan periode survei waktunya. Jadi orang yang hijau ini dia bertanggung jawab menghitung LV atau HV. Kalau yang kuning dia bertanggung jawab menghitung motorcycle dan juga unmotorcycle. Jadi ketika arus lalu lintasnya itu melewati garis merah berarti harus dihitung. Biasanya kalian kalau survei nanti kalian bisa menggunakan traffic counter atau menggunakan turus. Tahu turus? Turus adalah yang biasa digunakan ketika perhitungan pemilu. Yang 1, 2, 3, 4, 5 coret. Nah itu akan lebih mudah ketimbang kalian nyatetin 1, 2, 3 itu akan lebih sulit. Oke, nanti kalian akan praktek langsung. Selanjutnya adalah teknik survei volume lalu lintas pada simpang bersinyal simpang tidak bersinyal 3 lengan atau yang sering disebut dengan pertigaan. Nih, jadi ini butuh sekitar 6 orang. Yang mana orang-orang dengan warna ini dia bertanggung jawab untuk menghitung arus lalu lintas yang melintas di sana. Kebayangkan susahnya? Biru dia bertanggung jawab untuk menghitung arus lalu lintas yang belok kiri sama lurus. Biru berarti harus bertanggung jawab yang biru. Kemudian kalau yang warna merah atau pink, dia bertanggung jawab ke yang pink. Kalau yang hijau, dia bertanggung jawab ke hijau. Kuning bertanggung jawab yang kuning. Pak, berarti yang kuning sama hijau enak ya? Belum tentu. Kan arusnya ada yang nggak bisa diprediksi. Ya kan? Kalau yang biru sama merah kan dia bertanggung jawab terhadap 2 arus kan? Kalau yang kuning sama hijau kan dia bertanggung jawab kepada 1 arus. Tapi kan kita tidak tahu ada arus yang diprediksi jangan-jangan muter balik, atau tiba-tiba muter di tempat, atau berhenti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah teknik survei tidak bersinyal pada lengan 4 lengan. Oke, jadi kalau pada perempatan dan pertigaan, kalian sering kan kalau di lampu merah kok pada jalan yang lebih besar atau jalan yang gede, arus lalu waktu hijaunya lebih cepat, waktu merahnya lebih lama. Nah, itu karena ada prinsip lengan minor dan juga lengan mayor. Di mana lengan mayor itu biasanya memiliki arus lalu lintas yang cukup banyak. Oleh karena itu dia diprioritaskan. Kalau lengan minor dengan arus lalu lintas yang sedikit. Jadi tidak terlalu diprioritaskan. Oke. Prinsipnya sama. Warna-warna ini dia harus menghitung arus-arus lalu lintas dengan kode warna yang sama. Kemudian selanjutnya kalau di sini nih bersinyal dengan apil. Apil tadi apa? Alat pengatur isyarat lalu lintas. Oke. Setelah dari mata kuliah ini harapannya kalian tidak menyebut lagi dengan lampu merah atau traffic light.
karena sudah harus membahas mengenai apil. Nah, ini konsepnya juga sama. Setelah itu, nah ini adalah contoh form surveinya. Ini adalah contoh form surveinya. Ini adalah form survei volume lalu lintas yang mana form ini sudah menandakan. Tadi kan sudah tahu pembagiannya kan, motorcycle, LV sama juga HV. Nah, selanjutnya saya minta satu volunteer untuk maju, mencoba mempraktekkan bagaimana mengukur lebar jalan atau geometrik jalan. Siapa ya? Wah, Mas Alvis kayaknya kepingin menjadi volunteer nih. Oke, baik. Silakan Mas Alvis bisa menjadi volunteer untuk mempraktekkan menggunakan alat survei yang sudah disediakan. Oke, Alvis, ini harus dipakai dulu rominya. Cukup? Cukup. Topinya? Nah. Silakan. Ini panjangnya dulu. Nah. Oke, coba stop, Alvis. Silakan coba diukur berapa sentimeter dari jarak dari situ sampai sana. Oke, berapa Mas Alvis? Jadi tadi itu 3 meter 60 cm Pak. 3 meter 60 cm. Jadi nanti kalian akan praktek menggunakan ini yang didorong, kemudian dicatat berapa jumlah meternya dan sampai sentimeternya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alvis. Silakan bisa dikembalikan untuk alat-alatnya. Bisa ditaruh di meja. Jadi helm ini dan rompi ini penanda untuk kalian melakukan survei supaya orang aware, oh di situ ada survei, daripada kalian harus menggunakan alma mater. Oke, silakan, terima kasih Mas Alvis. Beri tepuk tangan dulu Mas Alvis. Sudah Yuk. Oke, silakan, terima kasih Mas Alvis. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi slide terakhir ini adalah konsep penugasan. Wah, penugasannya jadi nanti kalian akan membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Di kelompok tersebut, nanti kalian harus memilih satu ruas jalan saja untuk dijadikan lokasi survei. Nah, selain survei apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama kalian harus melihat volume lalu lintasnya atau arus lalu lintasnya dan juga kondisi geometrik jalannya. Tugas ini akan kalian kumpulkan di minggu depan dan dilakukan presentasi. Oke. Itu saja mungkin dari saya perkuliahan pada pertemuan kelima. Setelah ini silahkan kalian bisa membagi kelompok, kemudian menentukan lokasi surveinya. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Oke, sekian video pembelajaran terkait mata kuliah Sistem Transportasi pada program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.